Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar untuk kalian semua? Mudah-mudahan semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berjumpa lagi. Sekarang Bapak akan membahas tentang bilangan berpangkat, dan ditambah nanti ada soal penerapan atau soal cerita dari bilangan bulat dan bilangan pecahan. Oke, kita pertama yang akan kita bahas adalah bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat itu lebih diartikan adalah atau pengertiannya yaitu merupakan bilangan penyederhana dari sebuah bilangan yang dikalikan. Atau untuk lebih memahaminya, perhatikan penjelasan di bawah ini. Jadi kalau misalkan A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A sampai dia sebanyak N. Keterangannya A pangkat N berarti bilangan berpangkat, A sama dengan bilangan pokok, dan N sama dengan pangkat. Kalau misalkan dicontoh berarti kan sama juga 3 pangkat 2, berarti artinya 3 kali 3. 3-nya ada 2, berarti 3 kali 3 adalah 9. Kalau misalkan 3 pangkat 4, berarti 3 kali 3 kali 3 kali 3 sampai dia 4 kali. Itu maksud dari bilangan berpangkat. Kita lanjut. Jenis-jenis bilangan berpangkat itu, yang pertama ada bilangan berpangkat bulat positif, ada bilangan bulat negatif. Kalau bilangan bulat positif yang tadi Bapak jelaskan bahwa 2 pangkat 5 berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 pangkat 5. Tapi kalau yang negatif itu berarti 2 pangkat min 5. Nah, itu contohnya. Tapi Bapak akan jelaskan lebih rinci lagi. Bilangan berpangkat bulat positif yaitu merupakan penyederhanaan dari suatu perkalian bilangan bulat yang memiliki faktor yang sama. Apabila dirumuskan, A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A kali titik-titik kali N sebanyak N. Keterangan A sama dengan bilangan dasar, bilangan pokok, N sama dengan pangkat atau eksponen. Contohnya 2 pangkat 5. 2 kali 2 kali 2 kali 2 sampai 5 kali sama dengan 32, atau 7 pangkat 2 sama dengan 7 kali 7 sama dengan 49. Atau misalkan 2 yang ini adalah 4 pangkat, misalkan pangkat 3, berarti artinya 4 kali 4 kali 4, berarti 4 kali 4 16 kali 4 sama dengan 64. Ini untuk contoh yang bilangan berpangkat bulat positif. Kalau misalkan yang negatif, yaitu merupakan bilangan yang pangkatnya merupakan bilangan negatif apabila dirumuskan. Jadi kalau misalkan dirumuskan A pangkat N min A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Tadinya negatif, jadi di bawahnya jadi penyebut ya untuk bulat negatif. Contohnya 10 pangkat min 2 berarti sama dengan 1 per 10 pangkat 2. 10 pangkat min 2 berarti 10 pangkat min 2 sama dengan 1 per 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 jadi 1 per 100. Contoh lagi, misalkan 2 pangkat min 5 berarti sama dengan 1 per 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 berarti 1 per 2 kali 2 kali 2 sampai 5 kali, berarti 1 per 32 untuk bilangan bulat negatif. Yang ketiga adalah bilangan bulat 0 atau bilangan berpangkat 0, yaitu merupakan bilangan berpangkat yang pangkatnya 0
semua bilangan yang dipangkat 0 hasilnya 1. Jadi kalau misalnya dirumuskan jadi A pangkat 0 sama dengan 1. A nya kita ganti misalkan 100 pangkat 0, itu sama dengan hasilnya 1. Berapapun yang dipangkatkan 0 hasilnya 1. Itu tidak boleh diganggu gugat istilahnya. Jadi misalkan 3 pangkat 0 sama hasilnya 1. 4 pangkat 0 hasilnya 1. Jadi kalau dipangkatkan 0 hasilnya 1. Oke, kita lanjut. Sifat yang berikutnya adalah perkalian bilangan bulat. Dalam perkalian bilangan berpangkat maka berlaku sifat seperti ini. A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Contohnya 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 6 sama dengan 2 pangkat 2 tambah 6. Jadinya 2 pangkat 8. Tapi kalau perkalian bilangan ini angkanya itu harus sama untuk yang posisi di bawahnya nih. Syaratnya harus sama karena dari rumus atau dari sifatnya adalah A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Angkanya ini harus sama, dan apabila sama kita jumlahkan atasnya. Pak, kalau misalnya berbeda gimana? Kalau dia berbeda, 3 pangkat 2 kali 2 pangkat 2. Dia berbeda. Kalau misalnya berbeda, itu langsung kita kalikan saja. 3 pangkat 2 9, 2 pangkat 2 4 sama dengan 9 kali 4 36. Ini apabila yang bilangan pokoknya itu berbeda. Kita lanjut. Sekarang yang pembagian. Pembagian itu A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M min N. Syaratnya A tidak boleh sama dengan 0. Contohnya 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 2. Ini salah ya. Harusnya 3. 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 2. Berarti karena dia bagi, kita ikutin sifatnya, berarti 3 6 kurang 2 sama dengan 3 pangkat 4. Jadi kalau bisa dibilang bagi temennya kurang, kalau kali temennya tambah. Jadi jangan sampai keliru. Sama kalau berbeda juga harus kita kalikan dulu. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjut. Kita ke pemangkatannya. Sifatnya kalian harus perhatikan sifat-sifatnya. A pangkat M dipangkatkan lagi N, artinya A pangkat M kali N. Contohnya di sini 2 pangkat 3 dipangkatkan 2. Berarti kan artinya 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 3. Atau gini, 2 pangkat 3 pangkat 2, karena kita sifatnya berarti 2 3 pangkat 3 kali 2 sama dengan berarti 2 pangkat 6. Boleh seperti ini karena kita ngikutin sifatnya. Jadi kalau misalkan A pangkat M atau 2 pangkat 3 dipangkatkan 2 berarti itu langsung aja kalikan 3 kali 2 6. Ada pertanyaan? Kita lanjut. Bentuk baku bilangan besar atau notasi ilmiah. Bentuk baku adalah bentuk yang dapat menggambarkan bilangan yang sangat besar dan bilangan yang sangat kecil. Terdapat cara untuk menuliskannya. Bentuk baku dari bilangan-bilangan tersebut yaitu sebagai berikut. Bentuk baku bilangan yang sangat besar berarti A kali 10 pangkat N. Kalau bentuk baku bilangan yang sangat kecil berarti A kali 10 pangkat min N. Jadi perhatikan soalnya benar-benar untuk bentuk baku bilangan besar.
Contohnya, tentukan bentuk baku dari bilangan-bilangan di bawah ini. 75 juta atau 75 miliar itu. Nah, berarti A-nya itu adalah bilangan pokoknya 75, N-nya adalah banyaknya jumlah angka 0 setelah bilangan pokok yaitu 12. Nolnya itu harus ada di soalnya itu 12. Jadi bentuk bakunya adalah dari tersebut adalah 7,5 kali 10 pangkat 13. Kenapa di sini 13? Kenapa di sini 13? Karena kan 75 kali sebenarnya kan 10 pangkat 12 karena nolnya ada 12. Karena dia besar berarti 7,5 kali 10 pangkat 13. Sama halnya dengan yang contoh kedua, karena dia istilahnya menurun atau yang bentuk bilangan kecil itu bilangan pokoknya 1301, kita ambil yang paling belakang, dan N banyaknya jumlah angka di belakang koma adalah 9. Jadi saat kita hitung aja depan komanya ada berapa. Jadi 1301 kali 10 pangkat min 9, atau kita jabarkan jadinya 1,301 kali 10 pangkat min 6. Kalau untuk bentuk baku ini perhatikan di soalnya, esai ataupun PG, jadi benar-benar diperhatikan. Kita lanjut. Nah, ini kita masuk ke soal penerapan atau soal cerita. Sebenarnya banyak sekali contoh dari soal cerita. Yang penting adalah penalaran kalian. Maksud tujuan dari soal cerita itu apa? Pasti kalau misalnya soal cerita berhubungan dengan materi-materi sebelumnya. Contohnya nih, Andi mengerjakan 40 soal pilihan ganda. Berarti dia ada soal 40, 30 jawaban benar, sedangkan 6 soal jawaban salah. Apabila setiap soal yang benar diberi skor 4, sedangkan yang salah diberi skor min 2, serta yang tidak dijawab diberi skor min 1, maka berapakah skor hasil pengerjaan soal tersebut? Tadi kan semua soal ada 40, terus dia benar 30 soal, terus tidak dijawab TJA tidak dijawab itu 6. Berarti berapa soal yang yang salah? Ini kan ini semuanya, semua soal. Berarti berapa soal yang salah? Kita lihat. Ada 40 soal, 30 benar, tidak dijawab. Salah. Harusnya yang salah itu adalah 6. Tidak dijawab belum ketahuan. Berarti yang tidak dijawab adalah 4. Dari mana 4? Karena kan 40 soal dikurang 30 sisa 10, dikurang 6 berarti sisanya adalah 4. Jadi 4 yang tidak dijawab. Kita tentukan skornya. Yang benar ada jawaban 4. Yang benar dikalikan 4 karena skornya 4. Tidak dijawab berapa? Tidak dijawab adalah min 1. Kita kalikan min 1. Salah kita kalikan min 2. Berarti sama dengan 30 kali 4 adalah 120. Terus tidak dijawab 4 kali min 1 min 4. Terus yang salah 6 kali min 2 adalah min 12. Berarti tinggal kita kurangin aja. 120 dikurang 4 dikurang 12.
120 kurang 4, 120 kurang 4. Nah, berarti hasilnya adalah 116 dikurang 12 lagi. Berarti berapa? Hasilnya 104. Jadi jawabannya adalah 104 dia untuk mendapatkan skornya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjut contoh berikutnya. Nah, contoh berikutnya adalah pada percobaan fisika seorang siswa melakukan pengukuran suhu pada sebongkah es. Suhu es tersebut mula-mula adalah -5. Setelah dipanaskan, es berubah menjadi air yang bersuhu 3 derajat Celcius. Berapakah kenaikan suhu es tersebut hingga menjadi air? Kita tahu bahwa suhu es mula-mula itu adalah -5 derajat Celcius. Setelah dipanaskan, es berubah menjadi air yang bersuhu 3 derajat Celcius. Artinya, suhu es mengalami kenaikan, yaitu selisih suhu terakhir dengan suhu mula-mula. Jadi, kalau misalkan pada soal ini, soal yang istilahnya tadi dia berubah jadi air, itu adalah 3 derajat Celcius dikurang dengan apa? Yang sebelumnya adalah -5 derajat Celcius. Min kali min adalah plus, berarti 3 derajat Celcius ditambah 5 derajat Celcius, berarti hasilnya adalah 8 derajat Celcius. Jadi berapakah kenaikan suhunya? Adalah 8 derajat Celcius. Oke, kita lanjut. Contoh yang ketiga, kakak mempunyai uang sebanyak 80.000. 3/5 uang itu dibelikan buku, sisanya ditabung. Berarti berapa sisa tabungnya? Dia mau beli buku, harganya 3/5 dari 80.000. Yang kita cari adalah apa? Yang kita cari adalah dia akan menabungnya berapa. Berarti ini kita kalikan, bisa kita proses coret. 80 bagi 5. 80 bagi 5 adalah 16. Bisa 16 karena kan 16 kali 5 /5 80. Berarti tinggal 16 kali 3 adalah 40. Jadi 3/5 kali 80. Hasilnya coret ini 16. Jadi hasilnya 48. Terus karena dia kan beli bukunya 48, yang ditanya adalah sisa tabungannya yang akan ditabung. Berarti dari 80.000 dikurang 48, berarti hasilnya adalah 32.000. Jadi yang perlu diperhatikan dari soal penerapan atau soal cerita ini, kalian harus benar-benar perhatikan maksud dan tujuannya, dia mau nyari apa dan seterusnya. Oke, kita lanjut. Cukup sekian. Kalian perhatikan benar-benar soal yang ada di e-learning. Tugasnya adalah ada 2, ada tugas 5 bagian 1 dan bagian 2. Itu adalah masing-masing 10 soal. Terus jangan lupa sering kalau matematika itu harus banyakin latihan. Karena apa? Kalau misalnya kalian sering latihan, pasti kalian bisa menjawab soal-soal. Oke, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.